Mohon izin, apakah acara bisa dimulai, Pak Kevin? Oke, baik. Baik, acara akan saya mulai. Bapak Ibu sekalian, mohon izin menyampaikan bahwa sebelum acara dimulai, mohon dapat menyesuaikan nama layar menggunakan format nama, jabatan, dan baru institusi. Jabatan dan institusi mohon dapat untuk disingkat agar dapat dan mudah untuk dibaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam rahayu. Sebelum memasuki acara pertama, kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada Mas Yoga, mohon untuk dapat dibagikan. Baik, terima kasih. Yang terhormat Profesor Nizam, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Yang kami hormati Ibu Cici Cahyandari, Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Yang kami hormati Ibu Sri Suning Kusumawardani, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Akademik Perguruan Tinggi dan Swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Yang kami hormati Kepala LL Dikti Wilayah 1 sampai dengan Wilayah 16. Yang kami hormati Pimpinan Satuan Pengawasan Intern dan Pimpinan Unit Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Dan yang kami hormati para hadirin sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir bersama-sama pada kegiatan sosialisasi Permendikbud nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi pada pagi hari ini. Masuk pada acara pertama, kita akan menyimak sambutan dan arahan tentang esensi Merdeka Belajar episode ke-26, Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi, yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi kepada Profesor Nizam. Kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang saya hormati Bu Sesti Candikti, Bu Cici, yang saya hormati Direktur Belmawa, Bu Sri Suning, dan yang saya hormati para Wakil Rektor perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, para kepala LLDikti, dan juga para ketua atau kepala penjaminan mutu internal di perguruan tinggi, dan akademisi sekalian yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah di pagi ini bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat untuk bincang-bincang tentang Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023. Permendikbudristek 53 ini merupakan pelengkap dari apa yang selama ini transformasi kita lakukan sejak Januari 2020 ketika kita meluncurkan Merdeka Belajar kedua yang kita kenal dengan kebijakan Kampus Merdeka. Telah banyak sekali transformasi yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Nah, Permendikbud 53 tahun 2023 ini menggenapkan transformasi tersebut melalui penjaminan mutu. Penjaminan mutu tentu dimulai dengan standar. Nah, standar yang selama ini itu bersifat preskriptif, bersifat kaku, karena semuanya diatur secara rinci, menjadi standard framework, jadi menjadi kerangka untuk pengembangan standar di perguruan tinggi. Kemudian dengan fleksibilitas yang luas, jadi kita berikan otonomi yang lebih luas pada program studi, pada perguruan tinggi untuk mengembangkan standarnya sesuai dengan kebutuhan kompetensi lulusan. Jadi yang kita tekankan di sini adalah bagaimana mewujudkan kompetensi lulusan bukan dengan resep yang sudah sangat ditentukan oleh standar nasional, tetapi dengan kerangka kualitas yang ditentukan oleh standar nasional pendidikan tinggi. Kemudian yang kedua tentunya berkaitan dengan penjaminan mutu, itu adalah penjaminan mutu eksternalnya. Pertama sebelum itu, untuk mewujudkan standar yang dikembangkan oleh perguruan tinggi mengacu pada frameworknya, maka penjaminan mutu internal menjadi sangat penting. Memang tidak kita rinci di dalam peraturan ini dan justru itu kita berikan untuk memberikan fleksibilitas, otonomi akademik kepada perguruan tinggi. Tapi menurut saya yang sangat penting adalah bagaimana sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi itu bisa berjalan dengan optimal, memanfaatkan ruang kreasi dan inovasi yang dibuka luas melalui Permendikbudristek 53 2023. Dan yang kedua adalah sistem penjaminan mutu eksternalnya. Dan kita selama 3 tahun ini sudah mentransformasi sistem akreditasi kita pada sistem yang berbasis pada lembaga akreditasi mandiri sesuai dengan arahan Undang-Undang 12 2012. Namun demikian, dengan skema yang selama ini berjalan, sistem akreditasi secara mandiri oleh LAM itu tentunya menggunakan standar yang dikembangkan oleh LAM. Sehingga banyak program studi atau perguruan tinggi yang kewalahan untuk mencapai standar tadi. Padahal dari sisi secara nasional, tanggung jawab pemerintah adalah memastikan untuk perguruan tinggi dan program studi itu memenuhi standar minimum yang menjadi standar nasionalnya, framework nasionalnya. Kalau melampaui itu, silakan mengikuti akreditasi mandiri. Tapi kalau untuk memenuhi standar nasional yang berlaku secara nasional tadi, standar minimumnya, itu menjadi tanggung jawab negara untuk mengukurnya, untuk mengaksesnya. Asesmennya tentu dilakukan melalui lembaga akreditasi mandiri atau BAN-PT ketika belum ada LAM-nya. Jadi itu beberapa hal yang esensial. Jadi pada kesempatan ini, hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang kebijakan Merdeka Belajar ke-26 dengan harapan untuk bisa segera diimplementasikan dan ada kesamaan persepsi tentang apa yang harus kita lakukan. Saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan sekalian dan juga pada tim Dikti untuk menyelenggarakan acara ini. Semoga Allah SWT Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kehidupan bangsa yang semakin baik lagi ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam. Om, Santi, 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 Om.
Terima kasih kepada Profesor Nizam atas arahannya mengenai esensi Merdeka Belajar episode ke-26, Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi. Jadi kita akan menyimak paparan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi yang akan dibawakan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Kepada yang terhormat Ibu Cici Cahyandari, kami silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Rektor Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua tim penjaminan mutu yang ada di perguruan tinggi maupun satuan pengendali internal yang ada di perguruan tinggi, serta yang saya hormati tentunya Pak Dirjen dan Bu Suning selaku Direktur Belmawa dan juga rekan-rekan yang ada dari Belmawa. Izin saya berbagi layar, mudah-mudahan sudah terlihat gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini menegaskan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen tadi terkait dengan transformasi standar nasional dan akreditasi pendidikan tinggi. Prinsip dari transformasi ini sebenarnya adalah ingin menegakkan atau menempatkan perguruan tinggi terkait dengan otonomi akademik yang saat ini memang sebenarnya melekat pada setiap perguruan tinggi. Oke. Oleh karena itu, di dalam menjalankan otonomi akademik yang ada, maka transformasi ini diperlukan dalam upaya juga untuk mengantisipasi terkait dengan adanya dinamika pendidikan tinggi yang saat ini sangat berkembang cepat. Jadi pendidikan tinggi ini mempunyai potensi dampak yang tercepat karena kita tahu bahwa pendidikan tinggi itu adalah ujung dari series pendidikan yang ada mulai dari PAUD sampai pada tingkat pendidikan tinggi. Oleh karena itu, pendidikan tinggi merupakan memiliki potensi dampak yang tercepat di dalam menghasilkan SDM unggul dan membangun SDM unggul. Nah, dengan adanya dinamika dan disrupsi teknologi, perkembangan teknologi yang ada, maka pendidikan tinggi yang ada di Indonesia ini perlu untuk kemudian beradaptasi lebih cepat. Agar apa? Agar mampu bersaing di tingkat dunia. Prinsip yang sebenarnya disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa Permendikbud 53 tahun 2023 ini adalah memberikan fleksibilitas atau yang tinggi kepada perguruan tinggi untuk kemudian beradaptasi dan menyesuaikan sistem penjaminan mutu yang ada di perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan yang ada di perguruan tinggi. Nah, ini yang mohon maaf menjadi kunci dari esensi 53 tahun 2023. Tetapi bukan berarti bahwa dengan adanya fleksibilitas yang ada di perguruan tinggi, itu kemudian perguruan tinggi menurunkan standarnya. Justru dengan adanya fleksibilitas terkait dengan penetapan standar yang diserahkan kepada perguruan tinggi, maka perguruan tinggi dapat betul-betul mengukur bagaimana standar untuk sesuai dengan bidang keilmuan, sesuai dengan keunggulan yang ada di perguruan tinggi. Tidak bisa lagi perguruan tinggi diukur dengan satu ukuran satu ukuran untuk yang dapat diterapkan untuk seluruh perguruan tinggi. Karena apa? Karena setiap perguruan tinggi pasti punya keunggulan, punya karakteristik yang tidak bisa disamakan satu terhadap yang lain. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar di episode 26 itu adalah transformasi standar nasional pendidikan tinggi dan akreditasi pendidikan tinggi. Nah, sebelumnya kenapa kemudian standar nasional pendidikan tinggi itu perlu kemudian kita desain, kita rancang kembali
tidak lagi yang preskriptif dan mekanistik, tetapi didasarkan pada framework atau kerangka penjaminan mutu dan standar yang memang lebih fleksibel untuk kemudian pengukurannya dan penetapannya sesuai dengan ukuran, sesuai dengan keunggulan perguruan tinggi. Nah, karena sebelumnya kita tahu bahwa SNDikti itu rumusannya itu rigid. Jadi setiap rumusan kompetensi itu dijabarkan satu persatu. Jadi kompetensi sikap, pengetahuan umum, keterampilan umum itu secara rinci terpisah. Nah, di mana juga mahasiswa program sarjana itu dalam tugas akhirnya itu wajib untuk menyusun skripsi. Jadi seolah-olah skripsi itu hanya satu-satunya ukuran untuk kemudian sebagai ukuran di dalam melaksanakan tugas akhir. Kemudian di dalam SNDikti yang lain, yang sebelumnya juga mahasiswa program magister itu wajib publikasi dalam jurnal ilmiah terakreditasi, dan program doktor itu wajib publikasi dalam jurnal ilmiah internasional yang bereputasi. Di samping itu, di dalam SNDikti yang sebelumnya itu adalah satu SKS itu diatur secara rigid dan kaku. Bahwa satu SKS itu harus terdiri dari 50 menit perkuliahan, kemudian 60 menit per minggu untuk tugas terstruktur, dan 60 menit per minggu untuk tugas mandiri. Padahal dengan tuntutan dinamika pendidikan tinggi pembelajaran yang ada, maka kerangka ini atau aturan ini itu menjadikan kaku sehingga tidak memungkinkan perguruan tinggi untuk berinovasi di dalam melaksanakan proses pembelajarannya. Oleh karena itu, perguruan tinggi menjadi kurang leluasa di dalam merancang proses dan bentuk pembelajaran sesuai dengan kebutuhan keilmuan dan perkembangan teknologi. Nah, di sisi lain, Bapak dan Ibu sekalian, sejak adanya kebijakan Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar episode kedua itu sampai saat ini telah ada 760.000 mahasiswa itu yang berkegiatan di luar program studi dan di luar kampus. Dan bahkan lebih dari 1.000 kolaborasi penelitian antara perguruan tinggi dan industri yang melibatkan mahasiswa dan dosen. Nah, keterlibatan siswa dan dosen ini harus diakomodasi sebagai suatu model pembelajaran yang memang lebih link dan match dengan kebutuhan atau dengan dunia kerja serta dunia kehidupan yang sesungguhnya. Nah, apabila seperti disampaikan tadi bahwa proses pembelajaran harus ditetapkan secara rigid 50 menit di dalam tatap muka, 60 menit tugas struktur, 60 menit tugas mandiri, maka kegiatan-kegiatan ini menjadi sampai saat ini menjadi sulit untuk kemudian diukur, bahkan masih banyak perguruan tinggi yang sulit untuk mengkonversi kegiatan-kegiatan pembelajaran di luar kampus ini ke dalam SKS yang mata kuliah yang ada. Nah, oleh karena itu melalui Merdeka episode 26 ini, Bapak dan Ibu sekalian, atau melalui Permen 53 tahun 2023 ini, maka standar pendidikan tinggi yang baru itu hanya berfungsi sebagai kerangka saja untuk mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Jadi tidak lagi deskriptif dan preskriptif seperti formulasi begitu, atau mengatur secara rinci. Beberapa penyederhanaan yang terjadi terkait dengan pada aspek standar pendidikan tinggi, kemudian standar kompetensi lulusan, dan standar proses pembelajaran dan penilaian. Nah, contoh penyederhanaan yang kita tertuang di dalam Permen 53 ini, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau sebelumnya itu standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat itu masing-masing terdiri atas 8 standar, sehingga Bapak Ibu bisa bayangkan di dalam menyusun dokumen akreditasi harus ada 24 standar yang tertuang di dalam dokumen akreditasi atau instrumen akreditasi. Tetapi sekarang ini kita hanya kemudian menyederhanakan
bahwa standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian pada masyarakat itu hanya terdiri dari 3 standar saja. Yaitu yang kita ukur apa? Ya udah luarannya, karena itu clear yang memang akan terlihat. Jadi standar luaran, kemudian prosesnya seperti apa untuk bisa mencapai luaran tersebut, maka ada standar proses, dan kemudian untuk bisa menjalankan proses tersebut, pre-requirement-nya apa? Yaitu ada standar masukan. Dengan demikian, ini akan memberikan ruang yang lebih luas kepada perguruan tinggi untuk lebih mendefinisikan kegiatan penelitian maupun pengabdian pada masyarakat sesuai dengan karakteristik dan situasi yang ada. Dengan demikian, seperti yang tadi kita sampaikan, ini juga akan mengurangi beban pelaporan dalam proses akreditasi karena tentunya dengan adanya standar yang baru ini, maka instrumen akreditasi juga harus menyesuaikan dengan standar nasional pendidikan tinggi ini. Nah, di dalam standar nasional pendidikan tinggi ini, Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang tadi sudah disampaikan, di standar maaf. Lulusan ini merupakan yang diukur adalah standar luaran pendidikan, itu adalah standar luaran kompetensi lulusan. Sementara kalau di dalam standar proses yang diukur hanya proses pembelajaran, bagaimana standar penilaian dan pengelolaannya. Dan untuk standar masukan pendidikan tinggi, ini adalah yang terdiri dari standar isi, standar dosen dan tenaga kependidikan, kemudian standar sarana dan prasarana, serta standar pembiayaan. Sementara itu, untuk standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat, tentunya standar luaran penelitian, standar proses penelitian, dan standar masukan penelitian maupun untuk pengabdian kepada masyarakat, itu diimplementasikan dalam strategi dan arah kebijakan program serta pelaksanaan penelitian yang didasarkan pada misi perguruan tinggi. Jadi ini mewadahi mandat misi yang tentunya antara satu perguruan tinggi satu dengan perguruan tinggi yang lain bisa berbeda. Jadi tidak bisa disamaratakan. Nah, di mana standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Dengan demikian, perguruan tinggi dalam hal ini dapat mengatur sendiri bagaimana komposisi bobot pelaksanaan dari masing-masing dharma tersebut di tingkat perguruan tinggi maupun di tingkat program studi dan individu dosen. Sehingga kalau kemudian saat ini dosen itu harus selalu memonitor dharma dengan komposisi yang sama, yang seragam begitu. Nah, sekarang silahkan misalnya Bapak Ibu untuk prodi tertentu, misalnya dosen X begitu. Oke, dosen X ini untuk misalnya semester ini dia lebih berat pada kemudian tugas-tugas tridharma dalam bidang pendidikan. Kemudian penelitiannya yang porsinya lebih kecil. Nah, ini sebenarnya sekarang ini diberikan keleluasaan dan fleksibilitas kepada perguruan tinggi untuk mengaturnya, sesuai dengan diferensiasi misi di perguruan tinggi. Nah, penyederhanaan yang lain, contoh penyederhanaan standar kompetensi lulusan yang ada di Permen 53 ini, Bapak dan Ibu sekalian, jika sebelumnya rumusan kompetensi sikap, pengetahuan umum, dan keterampilan umum itu dijabarkan rigid terpisah-pisah, begitu. Maka di dalam SN Dikti yang sekarang ini kompetensi tidak lagi dijabarkan terpisah-pisah, tetapi satu kesatuan yang utuh, begitu. Perguruan tinggi dapat merumuskan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu sebagai satu kesatuan. Kemudian kalau kemudian di dalam SN Dikti yang sebelumnya, tugas akhir sarjana dan sarjana terapan umumnya adalah dalam bentuk skripsi, maka di dalam SN Dikti yang sekarang ini, maka tugas akhir itu tidak hanya dalam bentuk skripsi. Jadi perlu diperhatikan ya Bapak dan Ibu sekalian, saat ini banyak terjadi mispersepsi. Seolah-olah skripsi itu dihapus.
Padahal tidak. Jadi bukan skripsi dihapus, tetapi tugas akhir itu dapat berbentuk macam-macam. Tidak hanya skripsi sebagai satu-satunya bentuk tugas akhir. Jadi bentuk tugas akhir yang sekarang ini diberikan keleluasaan wadah, bisa dalam bentuk skripsi, bisa dalam bentuk prototipe, bisa dalam bentuk proyek, atau bentuk lainnya. Dan itu tentunya ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kompetensi lulusan yang akan dihasilkan, sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang akan dihasilkan. Misalnya untuk kemudian prodi yang sifatnya misalnya seperti di ini prodi MIPA, katakanlah kimia, mungkin skripsi masih satu bentuk tugas akhir yang fit untuk prodi tersebut. Tetapi misalnya untuk prodi bisnis, apakah skripsi itu satu-satunya bentuk yang fit? Bisa saja untuk prodi bisnis tugas akhirnya dalam bentuk misalnya penyusunan business plan, sampai pada kemudian perhitungan hasil return terhadap investasi yang ada, atau bahkan misalnya dalam bentuk implementasi dari small wirausaha atau small business yang ada. Nah, ini semua adalah setara Bapak dan Ibu sekalian. Bukan berarti skripsi ketentuannya lebih tinggi daripada konteks tadi penyusunan bisnis proses business plan yang juga sampai pada implementasi aplikasinya yang kecil. Ini tidak ada satu dengan yang lain, itu tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi. Untuk misalnya prodi seni, katakanlah seni kriya, apakah menulis skripsi itu benar-benar bisa mengukur, merepresentasikan standar kompetensi lulusannya? Bukannya misalnya membuat kriya atau karya tertentu sesuai dengan kemudian standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan, itu menjadi lebih fit daripada kemudian menyusun skripsi. Nah, hal-hal seperti ini Bapak dan Ibu sekalian itu diberikan kewenangan kepada perguruan tinggi untuk menetapkan. Jadi tidak one fit for all begitu ya. Nah, kemudian untuk mahasiswa magister terapan diwajibkan menerbitkan makalah di jurnal ilmiah terakreditasi. Kemudian untuk program doktor diwajibkan menerbitkan makalah di jurnal internasional bereputasi. Padahal tidak seluruhnya mungkin bidang studi itu fit untuk kemudian menghasilkan publikasi di jurnal. Bisa saja untuk program-program yang sifatnya terapan itu adalah hasilnya tidak bisa, bahkan tidak mungkin dipublikasikan. Karena misalnya ini menjadi hak paten atau menjadikan karya yang perlu untuk mendapatkan haki, sehingga tidak boleh dipublikasikan. Nah, bentuk-bentuk seperti ini yang saat ini diberikan fleksibilitas kepada perguruan tinggi untuk menetapkan. Bukan berarti kemudian tadi Bapak dan Ibu sekalian, tidak adanya jurnal ilmiah dihapuskan itu kemudian seolah-olah mengurangi atau menurunkan standar kompetensi lulusan, tidak seperti demikian. Karena ukuran tugas akhir dari masing-masing bidang itu tentunya tidak bisa hanya direpresentasikan oleh adanya publikasi. Ada bentuk-bentuk lain yang bisa merepresentasikan standar kompetensi lulusan. Sehingga ini yang perlu kemudian difahami secara bersama agar tidak terjadi mispersepsi. Begitu. Jadi skripsi sekarang ini hanya menjadi salah satu bentuk tugas akhir, bukan satu-satunya bentuk tugas akhir. Itu ya. Nah, di dalam standar luaran Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan standar kompetensi lulusan itu dirumuskan merupakan kriteria minimal sebagai satu kesatuan dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya selama studi. Nah,
capaian pembelajaran ini disusun dalam tentunya satu yang terintegrasi, yang utuh gitu ya, disusun secara utuh, dirumuskan secara utuh, begitu, yang nantinya ini harusnya memang dijabarkan atau direpresentasikan dalam mata kuliah pada setiap prodi. Nah, mata kuliah di setiap prodi itu dapat mempunyai capaian pembelajaran mata kuliah yang tentunya berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan. Nah, kemudian yang berikutnya, konsep yang ada di kerangka yang ada di Permen 53 ini adalah penyederhanaan standar proses pembelajaran dan penilaian. Kalau sebelumnya, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam proses pembelajaran itu eksplisit disebutkan bahwa satu SKS itu terdiri dari 3 kegiatan. 50 kegiatan menit kegiatan tatap muka, kemudian 60 menit kegiatan tugas terstruktur, dan 60 menit tugas mandiri. Jadi 50, 60, 60. Nah, ternyata dengan adanya kembangan yang ada saat ini rumusan ini itu menjadi tidak fit, tidak bisa mewadahi terkait dengan dinamika tuntutan proses pembelajaran ke depan. Oleh karena itu, di dalam Permen 53 ini sekarang ini dirumuskan satu SKS itu didefinisikan sebagai satu kegiatan yang terdiri sebanyak 45 jam per semester. Nah, apakah kemudian 45 jam per semester ini secara keseluruhan pembagiannya seperti apa? Silahkan perguruan tinggi yang menetapkan di dalam standar perguruan tingginya. Jadi, tapi bukan berarti bebas semau-maunya ya, tetapi tentu ada standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Oleh karena itu, ini tim penjaminan mutu yang ada di perguruan tinggi perlu setelah dengan terbitnya Permen 53 ini memang perlu memperbarui standar dan sistem penjaminan mutu yang ada di perguruan tinggi masing-masing. 45 jam per semester ini apakah kemudian harus terdiri dari 3 aktivitas tersebut? Boleh terdiri dari 3 aktivitas tersebut, boleh kemudian mau blok, karena misalnya ini tugas semua secara utuh, begitu, tetapi hasil tugasnya nanti yang harusnya dapat merepresentasikan capaian pembelajaran mata kuliah yang telah dirumuskan, itu diserahkan kepada perguruan tinggi. Dan dengan seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian, proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara blok. Jadi 45 jam per semester itu tidak perlu harus misalnya dijabarkan per minggu, karena ada beberapa kemudian bidang keilmuan yang tidak mungkin melakukan penjabaran itu setiap minggunya. Bisa saja itu dilakukan blok waktu. Yang penting bahwa dalam satu semester, satu SKS itu proses pembelajaran itu adalah 45 jam dan harus dipastikan dapat mencapai capaian pembelajaran setiap mata kuliah yang ada. Ini konsep yang ada. Oleh karena itu, seperti Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM, yang mahasiswa melaksanakan kegiatan di luar kampus, begitu ya, selama 1 semester, nah ini kan menjadi mudah untuk kemudian mengakuinya di dalam konteks atau frame standar yang proses yang baru ini. Kalau yang kemarin itu masih banyak resistensi dari para dosen. Nah, ini kan tidak ada, misalnya tidak memenuhi standar proses pembelajaran, menjadi sulit untuk kemudian diakui. Nah, dengan adanya fleksibilitas saat ini, maka setiap bentuk proses pembelajaran itu dapat kemudian diwadahi di dalam SN Dikti ini, dan tentunya perguruan tinggi dapat kemudian mengembangkan standar perguruan tinggi di dalam mendefinisikan atau menerjemahkan, merumuskan proses pembelajaran selama 45 jam per semester untuk per SKS-nya. Di samping itu, Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya penilaian itu selalu direpresentasikan dengan angka dan huruf. A misalnya setara dengan skala 4, B
B setara dengan skala 3. Padahal ada beberapa proses pembelajaran itu yang memang tidak bisa dinilainya dengan angka atau dengan huruf. Gitu kan? Oleh karena itu di dalam Permen 53 ini penilaian mata kuliah tidak hanya berbentuk indeks prestasi, tapi juga dapat dalam bentuk lulus atau tidak lulus. Contohnya ini, mahasiswa pada saat melakukan magang di industri, maka proses magang itu satu kesatuan, misalnya begitu ya. Dan industri itu pasti menetapkan entry point-nya mahasiswa ini seperti apa. Pada saat dia sudah selesai, ini dia akan pasti diminta diukur kompetensi spesifiknya yang selama proses itu apa. Nah, kompetensi ini kan yang dicapai, dia akan bisa mendapatkan sertifikasi misalnya di dalam keahlian tertentu, kan tidak bisa. Tidak perlu dirumuskan dalam angka. Karena apa? Industri mengatakan, loh, dia sudah punya kompetensi, sudah lulus, begitu saja. Nah, ini yang kemudian menjadi dapat dilakukan dengan SN Dikti yang baru ini. Jadi penilaian mata kuliah tidak hanya berbentuk indeks prestasi, tetapi juga dapat berbentuk lulus atau tidak lulus. Nah, khusus pada mata kuliah yang berbentuk kegiatan di luar kelas, contohnya yang tadi, atau misalnya uji kompetensi, maka mata kuliah tersebut kan tidak perlu dinyatakan dalam SKS, tidak perlu dinyatakan dalam nilai atau kemudian huruf. Nah, mata kuliah yang penilaiannya hanya lulus dan tidak lulus ini tidak dihitung di dalam IPK dari mahasiswa. Jadi IPK itu atau indeks prestasi kumulatif itu nanti dihitung hanya didasarkan pada mata kuliah yang memang beban SKS-nya ada dan ada penilaian angka dan hurufnya. Kalau kemudian beban SKS-nya ada dan penilaiannya adalah lulus dan tidak lulus, maka itu tidak perlu dikonversi ke dalam bentuk IPK. Begitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di dalam proses pelaksanaan proses pembelajaran, Bapak dan Ibu sekalian, ini harus di dalam standar proses pembelajaran yang baru ini, maka pelaksanaan proses pembelajaran itu harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif. Dan ini juga harus dilakukan untuk memberikan kesempatan belajar yang sama, tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan. Selain itu, dengan standar yang ini menjamin bahwa proses pembelajaran itu dapat dilaksanakan dengan lebih fleksibel untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat. Jadi fleksibilitas dalam proses pendidikan ini diberikan dalam bentuk proses pembelajaran itu dapat dilakukan secara tatap muka, secara jarak jauh, pembelajaran jarak jauh, kemudian kombinasi bauran tatap muka dan jarak jauh, begitu ya. Serta adanya keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi. Keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi rekognisi pembelajaran lampau juga harus ada pedoman dan sistemnya. Jadi tidak bisa juga sesuka-sukanya. Oleh karena itu, fleksibilitas yang diberikan ini tetap terukur. Jadi menjaga mutu dari pendidikan yang dilaksanakan. Jadi fleksibilitas bukan berarti semau-maunya, tetapi semua pasti diharapkan ada akuntabilitas dan tetap untuk menjaga atau terjaga mutunya. Nah, standar penilaian itu di dalam permen yang baru ini adalah dapat dilakukan melalui penilaian formatif dan penilaian sumatif. Nah, penilaian formatif ini sebenarnya bertujuan untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa, memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya, dan memperbaiki proses
pembelajaran. Sementara untuk yang penilaian sumatif ini memang untuk menilai capaian hasil belajar sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi. Ini untuk yang penilaian sumatif ini dapat dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, jadi tidak harus selalu ujian tertulis atau ujian lisan, tapi bisa juga dalam bentuk penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, atau penilaian lain yang sejenis. Nah, indeks prestasi itu dihitung didasarkan pada mata kuliah yang tingkat kelulusan mata kuliah tersebut dinyatakan dalam huruf dan angka. Tetapi kalau tingkat kelulusannya itu dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk lulus dan tidak lulus, maka ini tidak perlu dikonversi ke dalam bentuk A, B, C, D atau E, gitu ya. Nah, perguruan tinggi dapat memberikan nilai antara ya, walaupun di sini ditetapkan A, B, C, D, E, tetapi perguruan tinggi juga diberikan keleluasaan untuk memberikan nilai antara sesuai dengan kisaran nilai dalam huruf dan angka. Nah, hasil penilaian capaian pembelajaran pada setiap semester itu dinyatakan dengan indeks prestasi semester dan akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif, gitu ya. Nah, IPS dan IPK ini hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian angka dan huruf atau penilaian indeks prestasi. Kalau kemudian penilaiannya menyatakan dengan lulus tidak lulus, maka itu tidak terhitung, tidak perlu dikonversikan dalam indeks prestasi kumulatif. Nah, standar masukan pendidikan ini merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, ini materi pembelajaran ini memiliki tingkat kedalaman dan keleluasaan sesuai dengan jenis, program, dan standar kompetensi dengan memperhatikan tentunya Bapak dan Ibu sekalian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ini menjadi dasar keilmuan program studi, perkembangan iptek yang mutakhir dan relevan dengan program studi, dan konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini dan dunia kerja yang relevan. Dengan adanya materi pembelajaran ini, maka diperlukan tadi fleksibilitas dalam metode pembelajaran atau proses pembelajaran. Nah, materi pembelajaran di dalam kurikulum itu disusun secara terpisah ataupun terintegrasi dalam bentuk mata kuliah, modul, blok tematik, bentuk lain. Demikian juga materi itu dapat juga diisi dengan kompetensi mikro berupa kredensial mikro atau pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka atau masif open online courses atau bentuk lainnya. Jadi tidak semata-mata hanya yang ada di dalam kurikulum di dalam program studi, tetapi bisa kemudian materi itu mengikuti atau mengambil dari pembelajaran dari luar program studi, dari luar kurikulum yang ada di dalam program studi. Nah, standar dosen dan tenaga. Jadi ini merupakan kriteria minimal Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah untuk kemudian terkait dengan kompetensi dan kualifikasi dosen dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik, dan perancang pembelajaran. Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan juga sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengawasan, pengembangan untuk menunjang proses pendidikan. Nah, kompetensi dosen ini yang kita syaratkan atau yang menjadi standar itu adalah kompetensi pedagogi, kepribadian sosial dan profesional atau attitude, begitu ya. Dan kualifikasi dosen yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, serta pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi itu dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau. Dosen pada pendidikan vokasi ini dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
Artinya kalau seperti ini, jika praktisinya itu, misalnya dosen kan syaratnya harus magister, tapi praktisinya misalnya baru sarjana, tapi punya pengalaman yang utuh dalam bidang tertentu yang nanti akan diminta untuk mengajari mata kuliah. Maka praktisi ini dapat kemudian memenuhi kualifikasi dosen melalui rekognisi pembelajaran lampau. Jadi kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan ini ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan. Nah, standar sarana dan prasarana, Bapak dan Ibu sekalian, ini juga hal yang fundamental begitu ya. Kalau kemudian di standar yang sebelumnya, misalnya standar sarana prasarana ini harus misalnya setiap perguruan tinggi itu harus mempunyai memiliki secara sendiri begitu ya beberapa persyaratan sarana yang ada, tetapi di dalam peraturan Permen 53 ini yang perlu dijamin adalah bahwa bukan kepemilikannya saja, tetapi bukan kepemilikan semata, tetapi yang perlu dijamin adalah bahwa perguruan tinggi ini dapat menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana. Karena kalau dimiliki saja tapi tidak bisa diakses oleh mahasiswa, misalnya hanya karena untuk memenuhi persyaratan pembukaan prodi saja, maka itu di luar konteks yang ada. Jadi di standar kita sekarang ini yang dijamin, yang harus dijamin dan disediakan itu adalah akses terhadap sarana prasarana. Jadi perguruan tinggi harus menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa, mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing, harus sarana prasarana tersebut harus ramah terhadap mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus. Sarana prasarana tersebut harus memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan. Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana tersebut itu meliputi teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, sumber pembelajaran juga. Nah, sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa ini dapat diakses oleh mahasiswa baik pada saat berada di dalam kampus maupun saat mahasiswa berada di luar kampus. Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi wajib melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan. Perguruan tinggi juga harus menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana. Nah, penyediaan dan penjaminan dan penyediaan akses tersebut, Bapak Ibu sekalian, harus memenuhi ketentuan bahwa itu harus aman, selamat, dan sehat. Begitu kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat. Ini juga harus menjadi perhatian karena selama ini tidak pernah eksplisit ada di dalam standar karena ini menyangkut keselamatan dan keamanan serta kesehatan mahasiswa di dalam proses pembelajaran, termasuk di dalamnya pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun. Nah, standar masukan pendidikan ini pembiayaan, ini adalah pembiayaan pendidikan itu meliputi biaya investasi dan biaya operasional. Jadi tidak hanya biaya operasional Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga perguruan tinggi menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, ini juga harus dijamin sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jadi program untuk afirmasi itu juga menjadi salah satu bagian dari standar pembiayaan. Ini standar penelitian, Bapak dan Ibu sekalian, penelitian itu dilakukan tidak hanya oleh dosen, tetapi oleh dosen bersama mahasiswa. Dapat dilakukan oleh dosen saja, oleh dosen bersama mahasiswa,
atau oleh mahasiswa dan dengan bimbingan dosen. Jadi aktor utamanya bisa dosen, bisa mahasiswa. Jadi kalau aktor utamanya dosen, bisa dosen sekelompok dosen itu sendiri atau dosen bersama mahasiswa. Tapi kalau aktor utamanya mahasiswa harus dengan bimbingan dosen, gitu ya. Penelitian juga dapat dilakukan oleh peneliti, peneliti bersama dosen atau peneliti bersama dosen dan mahasiswa. Nah, mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti dapat menerima SKS. Jadi dapat dihargai dalam bentuk SKS. Penelitian bersama yang dilakukan oleh dosen, peneliti, dan mahasiswa ini harus dikelola oleh perguruan tinggi dengan menerapkan sistem yang paling sedikit mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian. Jadi harus ada prosedur, harus ada SOP-nya tentunya ditetapkan dulu standar yang di perguruan tingginya. Ini hal yang sama untuk standar pengabdian kepada masyarakat, hanya ada 3 standar, di mana pengabdian kepada masyarakat itu dilakukan oleh tadi dosen, dosen bersama mahasiswa, ataukah mahasiswa dengan bimbingan dosen. Jadi hal yang sama seperti pada penelitian. Nah, ini tadi yang disampaikan Bapak dan Ibu sekalian, bahwa beban belajar itu masa tempuh kurikulum. Jadi di dalam kerangka standar yang ada sekarang ini tidak ada terminologi masa studi. Tetapi yang ada adalah masa tempuh kurikulum. Nah, kalau kemudian misalnya Bapak dan Ibu sekalian, masa tempuh kurikulum itu kita sebut misalnya untuk yang mudah saja begitu ya, sarjana. Sarjana selama ini kan selalu disebutkan adalah 8 semester dengan masa studi misalnya 4 sampai 7 tahun. Nah, di dalam standar pendidikan kita, pendidikan tinggi ini, maka yang kita set adalah masa tempuh kurikulum. Misalnya ini, dalam satu masa program sarjana, maka masa tempuh kurikulumnya itu didesain untuk 8 semester. Tetapi di SN Dikti ini tidak kemudian menetapkan berapa masa studi paling lama. Kami tidak di dalam permen ini tidak mengatur terkait dengan masa studi. Tetapi yang diatur adalah masa tempuh kurikulum. Kemudian apakah dengan masa tempuh ini mahasiswa boleh sampai kapanpun lulus? Nah, itu kewenangan itu diberikan kepada perguruan tinggi. Apakah perguruan tinggi ingin kemudian menetapkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas suatu perguruan tinggi dengan selama ini sudah punya studi rata masa studinya adalah misalnya 5 tahun, sehingga perguruan tinggi ini menentukan masa tempuh kurikulum 8 semester untuk program sarjana, masa studinya dibatasi misalnya maksimum katakanlah 6 tahun untuk perguruan tinggi X, itu disilahkan. Atau untuk perguruan tinggi Y, mereka hanya menentukan masa studinya maksimum 5 tahun, ya disilahkan. Atau untuk perguruan tinggi yang lain, perguruan tinggi Z, maunya masa studinya paling lambat misalnya 7 tahun, ya disilahkan. Tetapi yang kita atur adalah masa tempuh kurikulum. Jadi masa tempuh kurikulum ini adalah 2 semester untuk 1 tahun akademik, begitu ya. Dari 1 tahun akademik itu ada semesternya hanya ada 2 semester. Kemudian dalam 1 tahun akademik itu selain 2 semester yang reguler, itu juga dimungkinkan adanya semester antara. Jadi semester antara itu adalah antar 2 semester yang ada. Beban belajarnya dinyatakan dalam bentuk SKS, di mana 1 SKS itu setara dengan 45 jam per semester. Pemenuhan beban belajar ini bisa dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial. Pengaturannya ini akan diserahkan kepada perguruan tinggi. Beban belajar itu juga dapat dilakukan di luar program studi, dalam bentuk pembelajaran dalam program studi di luar, dalam program studi dalam kampus, beda program studi di dalam kampus, atau di luar program studi di luar kampus.
Nah, ini pembelajaran dapat dilakukan melalui kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur, atau kegiatan mandiri. Dan ini pengaturannya diserahkan kepada perguruan tinggi. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, standar pendidikan tinggi ini sebenarnya kerangka, tetapi pengaturan lebih firmnya diberikan kepada kewenangan kepada perguruan tinggi. Saya kira ini beberapa hal, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin saya bisa minta bantuan. Satu hal yang ingin saya sampaikan juga, masa tempuh kurikulum belajar pada setiap program. Jadi untuk program Diploma 1, Diploma 2, dan Diploma 3, ini ya, ini untuk wajib adanya kegiatan magang. Tidak wajib MBKM, tidak wajib itu berarti boleh, tetapi tidak wajib. Dan pada mahasiswa ini diberikan tugas akhir dalam bentuk berbagai bentuk, variasi tugas akhir sesuai dengan keunggulan dari masing-masing program studi, dan itu ditetapkan oleh perguruan tinggi. Nah, untuk program sarjana ini paling sedikit 144 SKS dengan masa tempuh itu 8 semester, begitu ya. Dapat sebagian dari beban belajar tersebut dalam bentuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan diberikan tugas akhir dalam bentuk berbagai bentuk, bisa skripsi, bisa prototipe, bisa proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya. Nah, setiap program studi bentuk tugas akhirnya seperti apa, tentunya disesuaikan dengan keunggulan atau karakteristik bidang studi tersebut, dan itu adalah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Begitu. Untuk sarjana terapan wajib ada magang, begitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal ini yang mungkin agak juga menjadi krusial, perlu difahami bahwa untuk program magister atau magister terapan, Bapak dan Ibu sekalian, ini masa ini beban belajarnya adalah 54 SKS sampai 72 SKS. Dengan masa tempuh 3 semester sampai 4 semester. Pertanyaannya adalah, berarti kita harus menambah mata kuliah ya Bu dengan standar sekarang? Jawabannya tidak. Karena sebenarnya jujur Bapak Ibu, kalau kemudian kita melihat mahasiswa-mahasiswa magister yang selama ini tesisnya hanya dihargai 6 SKS untuk 1 semester, apakah kemudian real beban studi mahasiswa ini benar-benar hanya, mohon maaf, 6 jam per minggu ada di kalau kemudian dia tugas akhirnya riset ada di lab, pasti tidak mungkin. Karena real beban yang ditanggung oleh mahasiswa dalam mengerjakan tesis itu melebihi 6 SKS. Nah, ini yang tentunya representasi SKS itu tidak sesuai dengan beban real mahasiswa. Nah, dengan adanya beban belajar yang saat ini diatur 54 SKS dan 70 sampai 72 SKS ini sebenarnya untuk bisa menghargai dan merepresentasikan beban real mahasiswa di dalam melaksanakan pembelajaran di program magister. Nah, untuk program doktor ini memang tidak diset SKS-nya, tetapi hanya diset masa tempuh kurikulumnya, yaitu 2 semester pembelajaran yang mendukung penelitian dan 4 semester proses penelitian. SKS-nya berapa? Nah, tentunya kita ini adalah ingin kesetaraan. Beberapa program doktor yang ada di luar negeri, perguruan tinggi di luar negeri itu tidak ada yang men-set SKS, tetapi lebih yang di-set adalah capaian pembelajaran atau luaran atau standar kompetensinya apa. Untuk bisa mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan tersebut, maka apa yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh mahasiswa selama proses belajar di program doktor ini. Sehingga apakah untuk bisa menetapkan, mencapai standar kompetensi yang ditetapkan tersebut, perlu misalnya 50 SKS, ataukah untuk itu adalah 60 SKS, ataukah kemudian 70 SKS, itu sebenarnya juga ditetapkan oleh
perguruan tinggi. Untuk program profesi paling sedikit 36 SKS, dan untuk spesialis, subspesialis itu ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama profesi. Mungkin Bu Suning, saya boleh izin untuk stop share dulu, misalnya nanti bisa dilanjutkan oleh Bu Suning. Izin Bapak dan Ibu sekalian. Ini Bu Cici. Karena saya masih harus ke sebelah dulu, ya. Jadi sampai pada ini. Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian ya, karena ada agenda. Karena kalau saya bicara ternyata lama. Monggo matur nuwun, saya izin off dulu, ya. Bu Suning, saya menyimak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung saja ya Mbak Nuning, ini apa yang sudah disampaikan Prof. Cici. Mohon izin Ibu Bapak semua meneruskan. Jadi di tayangan yang sudah kami share itu sudah kami buat matriks terkait dengan masa tempuh kurikulum. Tentu ini mempermudah Ibu Bapak semua untuk melihat per programnya seperti apa. Dan salah satu yang mungkin nanti Ibu Bapak bisa lihat itu di magister dan magister terapan berubah dari yang sebelumnya. Kalau sekarang itu rentang minimumnya adalah 54 SKS sampai dengan 72 SKS yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 3 semester sampai dengan 4 semester. Rasionalnya adalah selama ini kita menghargai tesis itu SKS-nya itu kurang merepresentasikan beban belajar dari mahasiswa magister seperti itu. Sehingga ini bukan untuk menambah mata kuliah, tetapi menambah proporsi SKS di dalam tesisnya. Jadi harapannya seperti itu. Kemudian untuk magister sendiri itu wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis dan seterusnya. Kemudian untuk dokter terapan itu memang tidak diatur SKS, tetapi diatur dalam masa tempuh kurikulum yang dirancang sepanjang 6 semester yang terdiri dari 2 semester pembelajaran yang mendukung penelitian dan 4 semester penelitian. Kemudian pembelajaran yang mendukung penelitian dapat dikecualikan oleh perguruan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian. Dan ini wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi dan lain sebagainya. Untuk profesi itu paling sedikit 36 SKS yang dirancang dalam masa tempuh kurikulum 2 semester. Kemudian untuk spesialis atau program subspesialis, beban belajar dan masa tempuh kurikulum disusun dan ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi, kementerian lain dan atau lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Ibu Bapak semua, tentu kita sepakat bahwa inovasi hanya bisa dilakukan dengan ruang gerak yang luas. Jadi Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 ini itu memberikan otonomi pada perguruan tinggi dan program studi untuk bergerak sesuai dengan visi dan misinya. Jadi Ibu Bapak semua kalau misalkan sudah diberi otonomi maka jangan meminta juknis juklak seperti itu Ibu Bapak semua, karena ini sudah ada di tangan Ibu Bapak semua, di perguruan tinggi Ibu Bapak semua untuk menyesuaikan sesuai dengan diferensi misi yang ada di perguruan tinggi. Kemudian Ibu Bapak semua, kami lanjut untuk yang bagian sistem akreditasi pendidikan tinggi. Bagian yang kedua di dalam permen tersebut. Kaitannya dalam akreditasi, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu bahwa akreditasi, jadi dalam episode sebelumnya, ini kita umumkan bahwa akreditasi itu diperbaharui secara otomatis setiap 5 tahun. Kemudian proses reakreditasi itu bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan program studi yang sudah siap untuk naik peringkat akreditasi. Kemudian untuk reakreditasi itu tetap dapat dilakukan kapan saja bila ada indikasi penurunan kualitas perguruan tinggi atau program studi. Kemudian program studi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional tidak perlu menjalani proses akreditasi nasional.
Kemudian Ibu Bapak semua, ini beberapa keinginan kita bahwa dengan MB 26 ini kita menginginkan bersama meneruskan transformasi yang sudah ada dengan meringankan beban administrasi dan finansial akreditasi. Kita bisa melihat sebelum dan sesudahnya Ibu Bapak semua. Sebelumnya itu akreditasi terhadap perguruan tinggi dan prodi dapat menghasilkan ada status tidak terakreditasi, baik sekali atau unggul. Sedang sesudahnya status akreditasi itu disederhanakan. Kemudian yang kedua, biaya akreditasi program studi oleh LAM itu dibebankan pada perguruan tinggi. Sekarang ini pemerintah akan menanggung biaya akreditasi wajibnya, baik yang dilakukan BAN PT maupun LAM. Kemudian yang berikutnya, sistem atau proses akreditasi dilakukan terhadap masing-masing prodi, sehingga permintaan data pada level UPPS, baik itu fakultas maupun departemen, itu dirasa berulang. Pada MB 26 ini, proses akreditasi program studi dapat dilaksanakan bersama-sama pada tingkat pengelola program studi. Ibu Bapak semua, beberapa hal yang berkaitan dengan status akreditasi yang disederhanakan. Kalau sebelumnya kita punya akreditasi baik di perguruan tinggi maupun prodi itu menghasilkan status tidak terakreditasi, terakreditasi baik sekali, dan unggul. Jadi ada 4 status. Kemudian yang sesudah ini kita bedakan. Untuk akreditasi perguruan tinggi itu menghasilkan status 2, tidak terakreditasi dan terakreditasi. Kemudian untuk akreditasi program studi itu menghasilkan status tidak terakreditasi, terakreditasi, terakreditasi unggul. Kemudian terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional. Ibu Bapak semua, artinya status terakreditasi berarti sudah memenuhi SNDikti, sudah memenuhi standar minimal. Kemudian untuk status terakreditasi unggul berarti sudah memenuhi standar LAM. Kemudian standar LAM itu harus melampaui standar nasional dikti, kemudian program studi yang mendapatkan akreditasi internasional tetap tidak perlu menjalani proses akreditasi nasional. Dampak positifnya apa? Yaitu bahwa standar yang menjadi basis akreditasi lebih jelas dan sederhana. Kemudian instrumen akreditasi juga lebih sederhana dan mengurangi beban akreditasi, beban administrasi di perguruan tinggi dan program studi. Ibu Bapak semua, ini berkaitan dengan pemerintah menanggung biaya akreditasi wajib yang sebelumnya itu semua dibebankan kepada perguruan tinggi, tapi setelah ini Ibu Bapak semua status terakreditasi bersifat wajib, tapi status terakreditasi unggul tidak bersifat wajib. Pemerintah menanggung biaya asesmen untuk status terakreditasi, kemudian perguruan tinggi menanggung biaya asesmen untuk status terakreditasi unggul. Tentu dampak positifnya perguruan tinggi tidak lagi menanggung biaya asesmen untuk yang bersifat wajib, kemudian perguruan tinggi yang belum mampu atau merasa belum perlu untuk program studinya mendapatkan status terakreditasi unggul tidak harus mengajukan asesmen akreditasi unggul ke LAM. Ibu Bapak semua, berkaitan dengan proses akreditasi yang dapat dilakukan pada tingkat UPPS, kalau sebelumnya prodi masing-masing. Kalau setelah ini, Ibu Bapak semua, proses akreditasi dilaksanakan pada proses akreditasi dapat dilaksanakan pada tingkat UPPS. Apakah itu departemen, apakah itu jurusan atau sekolah atau fakultas. Sehingga data yang sama dapat diserahkan sekaligus untuk beberapa program studi. Ya, ini untuk mengurangi beban administrasi dari perguruan tinggi. Kemudian Ibu Bapak semua, berikutnya, apa langkah selanjutnya bagi perguruan tinggi, Badan Akreditasi Nasional, perguruan tinggi, dan LAM? Untuk perguruan tinggi, tentu dibutuhkan untuk menjabarkan standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan tingkat mutu, keluasan substansi, serta visi dan misi masing-masing dalam bentuk standar pendidikan tingginya. Kemudian menyesuaikan penyelenggaraan perguruan tinggi dengan peraturan baru dalam waktu paling lambat 2 tahun. Tentu untuk level perguruan tinggi ini sudah harus dilakukan secepatnya, karena nanti program studi kan akan menyesuaikan panduan-panduan yang terkait. Kemudian peringkat akreditasi yang ada, A unggul, B baik sekali, C dan baik,
ini tetap berlaku hingga masa berlakunya selesai. Kemudian perpanjangan status akreditasi akan menggunakan status akreditasi yang disederhanakan. Kemudian yang dilakukan PAN PT dan LAM ini kebetulan sudah mulai bekerja. Jadi pertama akan menyampaikan informasi masa transisinya akan seperti apa. Kemudian yang berikutnya tentu tidak lagi menarik biaya ke perguruan tinggi untuk asesmen status terakreditasi yang bersifat wajib. Kemudian menyesuaikan instrumen akreditasi dengan standar nasional pendidikan tinggi dalam waktu paling lambat 2 tahun, dan ini kami terus dengan Direktorat Kelembagaan untuk mengawal supaya prosesnya bisa lebih cepat. Kemudian berikutnya, Ibu Bapak, dengan transformasi standar dan akreditasi pendidikan yang lebih memerdekakan, maka tentu perguruan tinggi memiliki ruang gerak lebih luas dan dalam melakukan diferensiasi misi, dan beban administrasi dan finansial perguruan tinggi untuk akreditasi berkurang, dan perguruan tinggi bisa lebih adaptif dan fokus pada peningkatan mutu tridharma perguruan tinggi. Kemudian berikutnya ini beberapa bagian, tentu nanti Ibu Bapak bisa melihat secara detail karena waktu sepertinya sudah banyak sekali pertanyaan. Jadi Ibu Bapak semua, ini ada beberapa hal nanti yang Ibu Bapak bisa pelajari untuk membantu yang ada di permen tersebut. Jadi ini beberapa hal, ketentuan-ketentuan lebih lanjut ya, nanti bisa dipelajari Ibu Bapak semua. Mohon izin Ibu Bapak semua, kami ingin menyampaikan beberapa hal yang sudah kami sediakan. Pertama, link materi sudah diinfo oleh panitia. Kami sudah mengupload beberapa hal berkaitan dengan permennya sendiri. Kemudian ada tayangan yang sekarang, ini ada di sini. Kemudian ada pertanyaan yang sering ditanyakan, itu sudah kami himpun di sini. Kemudian ada rencana tindak lanjut atas Permendikbud juga sudah ada. Kemudian ada alat bantu infografis baik dari standar nasional maupun dari akreditasi. Siapa tahu nanti diperlukan Ibu Bapak semua untuk mensosialisasikan di media sosial. Jadi ini, kemudian yang berikutnya, ini tadi sudah kami masukkan ke materi yang ada di sana. Kemudian untuk FAQ kurang lebih isinya supaya Ibu Bapak semua nanti bisa terbantu. Jadi ada 85 slide yang kami pakai untuk membantu Ibu Bapak semua dalam melihat hal-hal yang teknis seperti itu. Jadi soal yang sering ditanyakan. Kami sudah susun berdasarkan bagian-bagiannya. Jadi bagian 1 itu untuk standar nasional, kemudian yang bagian 2 tentang akreditasi. Kategori pertanyaan pun sudah kami susun supaya membantu Ibu Bapak semua, yaitu berkaitan dengan tentang transformasi standar nasional, mengapa ada transformasi ini, kemudian tentang CPL, tentang penyelenggaraan proses pembelajaran, kemudian tentang program, kemudian tentang masa tempuh kurikulum, bentuk tugas akhir, assessment, penerimaan mahasiswa baru, pendidikan akademik, vokasi dan profesi, standar dosen dan tenaga pendidikan, standar sarana prasarana, standar pembiayaan, SPMI, kemudian standar penelitian dan pengabdian pada masyarakat, dan upaya tindak lanjutnya. Jadi ini semua sudah kami kemas supaya membantu Ibu Bapak semua dengan cepat bisa menangkap esensi-esensi mendasar yang ada di dalam penjamu PT tersebut atau Permen Ristek Dikti nomor 53 tahun 2023. Kemudian di sini juga kami tayangkan berkaitan dengan tindak lanjut beberapa hal yang perlu kita lakukan. Sudah ada di sini. Ya, kami bantu dengan tayangan supaya lebih memudahkan Ibu Bapak semua. Jadi beberapa tindak lanjut yang perlu kita lakukan. Yang pertama, apa langkah lebih lanjut yang perlu dilakukan perguruan tinggi terkait dengan SNDikti? Tentu kita melihat pengelolaan ini ada masa transisi 2 tahun. Sehingga perguruan tinggi perlu menjabarkan SNDikti di tingkat operasional. Jadi Ibu Bapak semua, kami tidak memberikan juknis dan juklak karena kemerdekaannya sudah kami berikan seperti itu, dan Ibu Bapak semua secara
otonomi menjabarkan SNDikti di tingkat operasional menjadi standar pendidikan tinggi sesuai dengan tingkat mutu dan keluasan substansi masing-masing. Kemudian standar pendidikan tinggi itu ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat Perguruan Tinggi dan Badan Penyelenggara. Kemudian hal yang lain, kita masuk ke akreditasi. Untuk akreditasi, di sini sudah ada kategori pertanyaan berkaitan dengan akreditasi, lembaga akreditasi, status akreditasi, cara membedakan status akreditasi, mekanisme akreditasi, studi kasus status akreditasi, durasi status terakreditasi, akreditasi ulang dan perpanjangan, akreditasi unggul, dan dugaan dan penyelesaian masalah serta status terakreditasi internasional. Ibu Bapak semua, mudah-mudahan 85 slide yang ada di sini itu bisa membantu Ibu Bapak semua di dalam melihat esensi-esensi mendasar yang ada di dalam Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 ini. Jadi Ibu Bapak semua, ini yang mungkin saya share supaya nanti tidak banyak sekali pertanyaan sebetulnya sudah ada di FAQ ini. Jadi seperti ini. Jadi seperti dugaan dan penyelesaian masalah, bagaimana jika terjadi dugaan penurunan mutu pada perguruan tinggi dan program studi yang telah berstatus terakreditasi. Ini ada beberapa hal yang sudah kita atur juga. Nanti Ibu Bapak bisa pelajari. Ini kemudian, apakah perguruan tinggi atau prodi dapat mengajukan keberatan terhadap penetapan status akreditasi? Nah, ini juga disampaikan dapat mengajukan keberatan kepada BAN dan LAM dengan tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan sesuai dengan yang ditetapkan BAN dan LAM. Kemudian ini beberapa hal nanti Ibu Bapak semua mudah-mudahan bisa membantu. Kemudian izin menyampaikan satu slide lagi berkaitan dengan upaya kita untuk melakukan tindak lanjut. Saya akan share di sini cuma satu slide Ibu Bapak semua. Jadi rencana tindak lanjut kita, beberapa di antaranya, jadi kami coba rangkum menjadi 6 langkah kita ke depan. Yang pertama, bersama-sama kita mendorong perguruan tinggi untuk segera menyesuaikan kebijakan dan standarnya selaras dengan Permendikbudristek 53 tahun 2023. Kami mendapatkan laporan beberapa perguruan tinggi sudah melakukan mapping dan kami sangat mengapresiasi atas tindakan cepat tersebut. Kemudian unit penjaminan mutu internal perguruan tinggi agar menata dan menyesuaikan penjaminan mutu internal perguruan tingginya. Kemudian yang ketiga, instrumen akreditasi BAN PT dan LAM agar menyesuaikan dengan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 dan akan dilakukan koordinasi bersama Direktorat Bilmawa, BAN PT, LAM PT, dan Direktorat Kelembagaan. Dan ini sudah kita lakukan. Kemudian yang keempat, untuk penilaian lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh pemerintah, ini akan dilakukan penilaian oleh tim penilai yang beranggotakan BAN PT, LAM, dan tim yang ditunjuk sesuai dengan Kemendikbudristek 306/2022. Kemudian Ditjen Diktiristek akan melakukan review, dan ini sudah kita lakukan, dan menyelaraskan peraturan-peraturan Kemendikbudristek yang terdampak. Kemudian yang keenam, penyesuaian PDDikti sesuai dengan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023. Jadi demikian Ibu Bapak semua, semoga hal tersebut bisa memperjelas dan Ibu Bapak semua bisa melakukan langkah-langkah cepat di perguruan tinggi, ya tentu akan ditunggu oleh program studi berkaitan dengan operasional yang ada di perguruan peraturan-peraturan operasional yang ada di perguruan tinggi. Demikian Ibu Bapak semua, mohon maaf kalau waktunya agak melonjak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Cici Cahyandari atas pemaparannya mengenai Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Dan juga terima kasih kepada Ibu Sri Suning Kusumawardani atas penyampaiannya mengenai FAQ dan RTL yang sangat bermanfaat bagi kami semua di sini. Para hadirin sekalian, acara akan kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.
yang pada kesempatan ini akan dimoderatori oleh Koordinator Penjaminan Mutu. Kepada yang terhormat Bapak Kevin Marbun, kami silahkan. Mbak Nuning, terima kasih. Terdengarkah suara saya? Baik, Pak, bisa diterima Siap. dengan baik di sini. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ibu Bapak, kita memang rancang sesi tanya jawab, namun saya yakin bahwa berdasarkan paparan Bu Cici, Ibu Direktur, sudah FAQ tadi ya, terutama ya, banyak sekali saya pikir juga pertanyaan-pertanyaan yang eh, kurang lebih seputar itu begitu ya. Saya kira FAQ tersebut akan kita mutakhirkan juga, nanti akan digunakan penghimpunan pertanyaan dari Bapak Ibu pada sesi kali ini, baik melalui chat box di sini, chat box di YouTube, maupun yang mengisi melalui tautan. Ibu Direktur mohon izin kalau pemantauan terakhir ini kita sudah berhasil menghimpun 180 pertanyaan dan ini belum dikurasi. Saya pikir kalau FAQ sudah dicermati akan berkurang-berkurang, tapi nanti akan menjadi pekerjaan rumah begitu ya. Pilmawa. Ibu Direktur izin kalau diperkenankan sampai dengan ada sekitar 5 menit kurang lebih sebelum kita sudahi, kita punya 15 saat ini yang sudah menggunakan fitur raise hand live. Kalau diizinkan Ibu Direktur, mudah-mudahan yang 15, 16, 17, nah terus bertambah. Mudah-mudahan kita buka kesempatan mungkin untuk 3 penanya pertama, mudah-mudahan tidak berulang yang sudah disampaikan dan mungkin nanti akan dapat mereview bersama-sama materi FAQ yang diberikan. Izin Ibu Direktur, kita berikan kesempatan pertama. Eh, Ibu atau Bapak Rose Jogja, ini mohon maaf ternyata fitur rename ada kendala ya Ibu Bapak ya. Silakan sudah diberikan akses untuk menyampaikan Ibu atau Bapak Rose Jogja. Silakan unmute Ibu atau Bapak Rose Jogja. Baik, Ibu Rose silakan. baik, terima kasih Bapak terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Nuneng dan Ibu Cici juga ya. Jadi ini yang mau kami tanyakan adalah yang terkait dengan akreditasi nggih Bapak nggih, yang terkait dengan status akreditasi tadi karena memang beberapa mohon maaf ya beberapa prodi yang ada di tempat kami memang ini dalam waktu dekat ini masa akreditasinya sudah hampir selesai nggih, sudah selesai di awal tahun 2024. Nah, sehingga memang ini kami juga proses reakreditasi untuk beberapa prodi juga untuk perguruan tinggi kami juga Bapak. Karena ini kami juga terkait dengan perguruan tinggi juga ada beberapa hal yang kami masih kemarin masih pantau dua juga. Nah, ini bagaimana nanti terkait dengan hal tersebut ya Pak? Karena kan tadi status akreditasinya kan ada yang unggul, kemudian baik sekali yang awal yang kemarin ya. Nah ini yang sekarang kan kami masih menggunakan yang lama gitu. Berarti nanti ini untuk kedepannya apakah nanti juga tetap akan ada semacam kalau kemarin kan kita harus konversi begitu lah. Nanti kalau misalkan kami mendapatkan karena masih menggunakan yang lama, menggunakan akreditasi baik, hasilnya baik sekali begitu misalkan seperti itu. Pak nanti kami juga akan melakukan konversi kembali ISK tuh bagaimana sih Bapak ini karena memang kami ini dalam proses pengajuan reakreditasi ini kami sudah tinggal menunggu asesor ngatur Bapak. Dan itu ya Bapak, terima kasih. Ibu Rose dari perguruan tinggi Okay, mana tadi mohon ya Bu maaf ya? Bapak. Ya, saya dari Universitas Karya Husada Semarang Bapak. Yang saya ya, karena Universitas kami Karya juga ya, Husada kami baru proses Semarang. dari Stikes kemarin tahun 2021 19 Juli 2021 mendapatkan SK dari Stikes menjadi Universitas Sengkong. Baik, terima kasih Ibu. Kami tampung dulu berikutnya Bapak Ruzito. Bapak Ruzito silakan Bapak. Di unmute Pak Ruzito silakan.
Pak Rujito, bisa unmute dulu sebelum menyampaikan. Ya, ada kendala Ibu nampaknya. Kita lompat ke Pak Muhammad Syukur Unka Sintang. Silakan Bapak, silakan unmute. Silakan Pak Syukur. Baik, Pak Marbun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit yang ingin kami tanyakan, terutama mengenai mata kuliah yang penilaiannya bisa menggunakan standar lulus dan tidak lulus, gitu ya. Jika dihubungkan nanti ke dunia kerja, halo, bisa kedengaran, Pak? Ya, baik. Terdengar Pak, terdengar. Silakan. Dihubungkan ke dunia kerja, itu bagaimana implementasinya, Pak? Kan minta maaf ini kan kita kalau kadang-kadang ada peluang kerja itu yang masih menggunakan standarnya itu menggunakan IPK. Nah, kan artinya kan prioritas dan orientasi kita kan tentu bagi mahasiswa yang mau lulus kan IPK-nya harus tinggi. Sehingga secara administrasi itu unsur itu terpenuhi. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana mengimplementasikan seperti yang Ibu saya lupa yang pertama kali menyampaikan antara mata kuliah yang menggunakan IPK gitu ya yang masih ada yang transkrip nilainya katakanlah begitu dengan yang tidak ini mensinkronkan antara keduanya. Kalau tidak salah saya dulu kan ada lulusan ini kan biasanya diberi surat keterangan keahlian kompetensinya ya Pak, kalau tidak salah itu pendamping. Apakah memungkinkan tidak itu gitu? Jadi mata kuliah yang um, penilaiannya lulus dengan tidak lulus mungkin bisa dibuat semacam surat keterangan sebagai bagian dari kompetensi yang bersangkutan dalam rangka untuk memudahkan lulusan kita itu mencari peluang di dunia kerja. Saya rasa itu aja. Terima kasih Pak. Pak Syukur, terima kasih. Ibu, Bapak mohon izin nih nampaknya bahkan sudah lewat 10.31 Bu Direktur Ya. harus sesi berikutnya. Jadi mungkin untuk sementara Bapak Ibu izin hanya dua ini dulu. Yakin FAQ kami update pun pertanyaan Bapak Ibu. Mohon izin Bu Direktur, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Kevin, Ibu Bapak semua. Mohon maaf sekali karena waktunya sangat pendek, tetapi kami akan menghimpun pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam chat Zoom dan yang ada di YouTube itu menjadi tambahan FAQ yang akan kita buat. Menjawab dari dua pertanyaan di atas, Ibu Bapak semua, Ibu Rose dan Bapak Muhammad Syukur. Ibu Rose, untuk proses akreditasi ataupun reakreditasi, ini nanti akan ada pengumuman resmi dari BANPT dan LAM untuk pelaksanaan teknisnya nanti akan seperti apa. Jadi mohon bisa menunggu ya Ibu Bapak semua, karena hal-hal teknis ini sedang kita koordinasikan. Kemudian yang berikutnya, Bapak Muhammad Syukur, pertanyaannya ini mewakili banyak pertanyaan dari teman-teman, baik yang saya lihat dari YouTube dan juga dari Zoom. Jadi kita memberikan kemerdekaan Ibu Bapak semua di program studi untuk mengklasifikasikan mana mata kuliah yang ada IP-nya atau ada nilai angkanya atau ada yang statusnya lulus tidak lulus. Sebagai contoh Ibu Bapak semua. Misalkan ada program MBKM 20 SKS gitu ya. Kemudian program MBKM 20 SKS tadi Ibu Bapak sulit untuk memasukkan sebagai IPK. Ya, ini bisa kita beri lulus tidak lulus, tetapi SKS-nya terhitung seperti itu. Jadi ini sebetulnya jawaban atas banyak prodi yang merasa merasa kesulitan untuk memberikan nilai pada program-program seperti MBKM dan lain sebagainya. Jadi Ibu Bapak semua, mata kuliah ini nanti akan Ibu Bapak semua klasifikasikan. Mata kuliah yang ada nilai angka dan ada yang lulus tidak lulus. Yang lulus tidak lulus, SKS-nya terhitung, tetapi tidak menghitung IPK-nya. Jadi transkrip dari mahasiswa itu tetap transkrip yang seperti yang sekarang, tetapi mungkin ada tambahan yang mata kuliah yang statusnya lulus dan tidak lulus. Jadi ini mungkin bisa memperjelas dan sepertinya di FAQ juga sudah kami masukkan
Ibu Bapak semua nanti bagian di proses pembelajaran itu sudah ada bagian yang pertanyaan dari Bapak Muhammad Syukur ini. Demikian sih Ibu Bapak semua, mudah-mudahan bisa mencukupi untuk tahap pertama ini. Tentu nanti akan kami teruskan untuk tahapan-tahapan berikutnya untuk mendorong perguruan tinggi untuk segera menyesuaikan peraturan-peraturan operasional di perguruan tinggi, menyesuaikan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023. Mohon maaf atas keterbatasan waktu dan kami sangat mengapresiasi kehadiran Ibu Bapak semua baik di Zoom maupun di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Direktur. Ibu Materinya izin? tidak bisa dibuka. Siap. Jadi untuk materi akan Zoom ini tidak akan ditutup gitu ya setelah sesi selesai, nanti akan dicoba lagi tautannya Bapak. Materi bisa, kalau bisa diunduh sudah di verifikasi dan validasi internal tadi Diktiristek. Ibu Direktur, terima kasih. Mohon izin Ibu, kita sudah boleh sudahi pertemuan ini. Terima kasih untuk pertanyaan. Bapak Ibu apresiasi, mohon dicermati materi yang sudah diberikan, terutama bagian FAQ. Saya pikir tetap bisa digunakan tautan yang disediakan di chat box Zoom ini maupun YouTube, sehingga akan dokumen hidup begitu ya. Kita akan gunakan sebagai dasar untuk pemutakhiran semata-mata supaya masa transisi, kita punya 2 tahun ya, masa transisi dapat kita jalani dengan baik dan penyesuaian peraturan dapat terlaksana secepat-cepatnya. Demikian Ibu Bapak, terima kasih. Kita sudahi sesi tanya jawab ini. Mohon maaf sekali lagi karena keterbatasan waktu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Mbak Nuning, terima kasih. Terima kasih Ibu Bapak semua. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Kevin atas waktunya untuk memandu sesi tanya jawab yang sudah kita simak bersama. Para hadirin peserta kegiatan sosialisasi Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023, dengan berakhirnya sesi tanya jawab yang baru saja kita lalui, maka tuntas sudah rangkaian acara pada kesempatan ini. Dengan demikian, acara pada pagi hingga siang hari ini kami akhiri. Saya Suryaning Dewanti selaku MC, mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Shalom Rahayu. Apa yang kau suka? Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila